wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran manajemen keuangan internasional bersama saya Isra Fahriani dan rekan saya Hanum Reski Melinda. Hari ini kami akan membahas topik yang lumayan penting di dunia manajemen keuangan internasional, yaitu mengenai managing transaction exposure. Sesuai dengan pembahasan buku sebelumnya, kami masih menggunakan buku dari Jeff Madura yang berjudul Financial Management International edisi ke-14. Ya, ini topik yang sering banget keluar kalau kita lagi ngomongin perusahaan multinasional atau multinasional corporate. Karena setiap transaksi lintas negara itu pasti melibatkan nilai tukar dan mata uang, dan nilainya bisa berubah-berubah. Nah, perubahan ini bisa jadi peluang, tapi bisa juga jadi risiko loh. Nah, betul nih. Jadi, sebelum kita masuk ke teknis pembahasannya, mungkin kita luruskan dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan transaction exposure itu? Oke, jadi transaction exposure itu adalah risiko yang muncul ketika sebuah perusahaan punya transaksi kontraktual dalam mata uang asing. Misalnya, punya kewajiban atau piutang yang nilainya baru akan direalisasikan itu beberapa bulan ke depan. Kalau misalnya nanti nilai tukar berubah, otomatis nilai transaksi itu juga akan ikut berubah sesuai dengan mata uang domestik. Nah, contohnya perusahaan di Amerika Serikat yang harus membayar pemasok di Eropa sebesar 100.000 euro dalam waktu setahun. Kalau euro ini menguat terhadap dolar, maka biaya dalam dolar juga ikut naik. Nah, itu tuh yang disebut dengan exposure. Makanya perusahaan multinasional itu biasanya melakukan yang namanya hedging atau lindung nilai. Ini supaya arus kas masa depan mereka itu bisa lebih diprediksi dan tidak terjebak dengan fluktuasi kurs yang ekstrim. Nah, di materi kali ini ada dua kebijakan umum dalam hedging yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional. Yang pertama ada hedging most of the exposure dan yang kedua ada selective hedging. Ya, kalau hedging most of the exposure itu artinya perusahaan melindungi hampir semua transaksi yang berisiko terhadap perubahan kurs. Tujuannya adalah biar nilai perusahaan nggak terlalu terpengaruh sama pergerakan mata uang. Nah, kayak perusahaan besar seperti Honeywell, mereka ini lebih suka main aman. Mereka tahu mungkin hedging nggak selalu bikin untung, tapi minimal bisa mengurangi sedikit ketidakpastian. Sebaliknya ada juga nih yang pakai selective hedging. Jadi mereka memilih transaksi mana yang mau di hedge sesuai dengan analisis situasi pasar. Misalnya nih, kalau diperkirakan kurs akan stabil, maka tidak semua transaksi mereka akan hedge. Nah, bener banget tuh. Jadi strategi ini lebih fleksibel dan berdasarkan pertimbangan case by case, kayak Dow DuPont atau General Mills. Mereka itu mempertimbangkan faktor volatilitas pasar dan tren ekonomi sebelum memutuskan mau hedge atau enggak. Nah, setelah tahu kebijakannya, kita masuk ke teknik-teknik lindung nilai untuk payables alias kewajiban. Ada 3 teknik utama nih. Yang pertama ada forward atau future hedge, kemudian yang kedua ada money market hedge, yang ketiga ada currency call option hedge. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada forward atau future hedge. Ini tuh teknik yang paling umum, di mana perusahaan dapat mengunci nilai tukar di masa depan dengan kontrak forward. Jadi perusahaan ini tahu berapa dolar yang harus disiapin buat bayar kewajiban mereka nantinya. Betul, misalnya nih Coleman Company dari Amerika Serikat itu butuh 100.000 euro dalam setahun. Mereka bisa tanda tangan kontrak forward di kurs 1,2 dolar per euro. Jadi berapapun kurs nanti, mereka hanya tetap bayar 120.000 dolar saja. Aman nih dari apresiasi euro. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua ini ada money market hedge. Ini tuh lebih ke strategi menggunakan pasar uang. Jadi, perusahaan bisa meminjam satu mata uang, kemudian investasi di mata uang lain untuk menutupi kewajibannya di masa depan. Ya, misalnya itu Coleman Company, dia meminjam dolar hari ini, kemudian dikonversi ke euro. Kemudian euro itu akan didepositkan di Bank Eropa. Nah, nanti di tahun depan saat jatuh tempo, deposit euro itu bisa dipakai nih buat untuk bayar kewajiban. Oh, jadi hasilnya ini seringkali mirip sama forward hedge, apalagi kalau interest rate ini berlaku. Tapi kadang perbedaannya muncul cuma dari bunga pinjaman atau biaya transaksi. Dan yang terakhir ada
Currency call option hedge ini agak berbeda karena perusahaan ini beli hak bukan beli kewajiban untuk membeli mata uang asing di harga tertentu. Jadi kalau kurs pasar ternyata lebih rendah, mereka bisa biarin kontraknya hangus dan beli di spot market. Oh, jadi keuntungan ini lebih fleksibel ya, tapi harus bayar premi di awal dong. Contohnya seperti Coleman Company, beli call option euro di harga $1,20 dengan premi $0,03. Kalau nanti kurs euro melonjak, mereka tetap bisa beli di $1,2. Lumayan banget kan? Iya, cuma kalau ternyata kurs turun, ya rugi di preminya aja. Jadi trade off antara fleksibilitas dengan biaya. Nah, dari contoh Coleman Company tadi, hasilnya ternyata forward hedge ini paling optimal dibanding money market atau option hedge karena total biaya dolarnya lebih rendah dan pasti. Iya, benar banget. Tapi penting juga dicatat, kondisi pasar itu kan berubah-berubah. Kadang option hedge lebih menguntungkan kalau volatilitas kurs tinggi. Jadi nggak ada satu teknik yang cocok untuk semua situasi. Setuju tuh, jadi prinsipnya yang penting perusahaan multinasional tahu profil resiko dan tujuan keuangannya dulu sebelum memilih 3 teknik tadi. Jadi kesimpulannya di part pertama ini kita udah bahas beberapa hal nih. Yang pertama ada arti transaction exposure, kemudian ada kebijakan umum dalam hedging, dan selanjutnya ada 3 teknik utama untuk melindungi kewajiban, dan yang terakhir ada gimana cara membandingkan hasilnya. Nah, di part 2 nanti kita bakal bahas gimana perusahaan dapat melindungi piutang atau receivable. Apa saja batasan-batasan hedging dan metode alternatif apa saja yang dilakukan kalau teknik lindung ini nggak tersedia. Iya, jadi jangan lupa dengerin kelanjutannya ya, karena di situ kita bakal bahas hal-hal praktis yang sering banget muncul nih di dunia bisnis global. Oke, sampai ketemu di part 2. Dadah!